dan bumi. Creator of heaven and earth. Turunlah atas kita sekalian kasih daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Among us love of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hadir di antara kita menikmati pujian dan penyembahan. Present among us, delighting in our worship. Amin. Amen. Jemaatku, buka hatimu, tinggikanlah akan Dia. Open up your hearts and let us pray. Amin. Kasih Tuhan Yesus sungguh besar di dalam kehidupan kita. Amin. Anugerahnya sungguh besar sehingga kita bisa datang ke tempat ini memuji Tuhan. Dan biarlah pada hari ini kita fokus untuk Tuhan. Mengingat kasih Tuhan sungguh besar di dalam kehidupan kita semua. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang lukiskan indahnya Kau Tuhan. Padamu segala pujian dan
masuk di dalam Hosana. Tuhan Yesus, Engkau patut kami tinggikan. Mari kita sebelumnya kita baca Mazmur 118 ayat yang pertama dan keempat. Kita baca bersaut-sautan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Hosana, Hosana. Dia yang patut ditinggikan pagi ini. Dialah Raja segala Raja. Kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan Dia. Hosana. Mari sama-sama katakan. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest.
Engkau cukup bagi kami. Tuhan Yesus, hanya Engkau satu-satunya yang kami tinggikan pada pagi hari ini. Tuhan. Angkat pujian kita untuk Tuhan. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every round, my soul will sing. No turning back, I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all, the joy of my salvation. Amen. And His hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is Hallelujah. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. A house before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus.
kita sudah mengikut Tuhan Yesus, kita harus mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, menuruti yang Tuhan mau. Tuhan sudah mati bagi kita. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah Tuhan mati di kayu salib untuk kita. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana Tuhan Yesus mati untuk kita manusia berdosa. Dan kiranya lagu ini bisa menjadi berkat. Ku telah mati, tinggalkan semua yang sia-sia di belakang kita. Kita mengikut Tuhan di depan kita dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu,
mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau adalah Allah yang mati untuk kami. Lord, you are the Father that had died Kau for datang ke us. dalam dunia untuk menyelamatkan kami. You have come to the world to save us. Tuhan, Engkau menebus kami bukan dengan emas perak, You tetapi dengan nyawa-Mu untuk kami. did not save us with money, but yet with your soul. Biarlah kami mengerti dengan sungguh-sungguh betapa bernilainya kami di hadapan-Mu, Tuhan. Let's truly understand the value that you see us with Tuhan, biarlah tak kala kami mengingat masa-masa kesengsaraan ini, as we remember your times of suffering. kami sadar betapa kami berarti di hadapan. Let's truly realize that we are full of meaning for Berbicaralah, you. bukalah hati kami untuk mengerti kebenaran firman. Open us, O Lord, and let's be able to understand your truth. Di dalam nama Yesus kami meminta. In the name of Jesus we ask. Amin. Amen. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom saudara. Mari kita akan bersama-sama membuka akan firman Tuhan, saudaraku, yang diambil di dalam kitab Markus. You can dismiss, it's okay. Ya, you can dismiss. Ya, saudara, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Markus pasal 11 ayat 1 sampai dengan 11, saudaraku. Bagian ini adalah bagian cerita tentang Yesus masuk di Yerusalem dan semua kitab-kitab 4 Injil itu menuliskannya. Saya mengambil untuk kita baca di dalam Markus 11 ini, demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depan itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah,
Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai ini?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Lalu banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang. Kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Berbahagialah orang yang mau membuka hati dan pikirannya, membiarkan Roh Kudus menolong kita mengerti akan kebenaran ini. Amin. Saudaraku, cerita tentang Yesus masuk ke dalam Yerusalem adalah cerita yang sangat amat penting sekali. Dan kisah ini dicatat di dalam 4 Injil, semuanya mencatat, saudaraku. Dan ini adalah bagian yang seringkali menjadi momentum bagi orang-orang Kristen di seluruh dunia dan seluruh gereja. Saat inilah adalah saat untuk mengingat peristiwa daripada Yesus masuk di Yerusalem sebelum hari Paskah itu, saudaraku. Di mana di sana menggambarkan Yesus masuk ke Yerusalem seperti raja, saudaraku, yang disambut. Di sana digambarkan ada satu kemenangan, saudaraku. Oleh sebab itu mereka menggunakan palem. Dan kita pun zaman modern ini, kita seringkali menggunakan palem juga, saudaraku. Pada saat-saat seperti ini. Yang menggambarkan apa, saudaraku? Menggambarkan tentang kemenangan. Kemenangan yang dari mana, saudaraku? Kemenangan dari martir, saudaraku. Atas kematian Yesus yang untuk menebus akan dosa manusia. Raja tetapi mati sengsara, saudaraku. Apakah ini satu tragedi ataukah satu kemenangan, saudaraku? Oleh sebab itu saya ingin ajak kita melihat perlahan-lahan apa sih yang dimaksud dengan kisah daripada waktu Yesus masuk ke Yerusalem itu. Saudara, kalau kita baca daripada bagian yang kita barusan dengar tadi ini, saudaraku. Kita menemukan Yesus memberikan perintah, saudaraku. Perintahnya menyuruh murid-muridnya untuk pergi mencari, menemukan akan keledai muda, saudaraku. Saudaraku, mengapa sampai Yesus meminta untuk mencari ini? Why? Kenapa keledai, saudaraku? Apa maksudnya akan hal ini, saudaraku? Kalau kita lihat di dalam pasal 11 ini, khususnya Markus. Markus, saudaraku, sangat amat menekankan sekali tentang kisah proses menemukan akan keledai ini. Bersama dengan Lukas, saudaraku. Kalau kita lihat, why? Kenapa? Apakah yang menyebabkan sampai mereka itu begitu detail menceritakan tentang keledai ini, saudaraku? Karena memang, saudaraku, ini adalah satu tanda. Tanda daripada Mesias itu kalau datang, saudaraku. Masuk ke Yerusalem. Dia akan menunggang keledai, saudaraku. Oleh sebab itu, ini adalah nubuatan yang digenapi oleh Yesus, saudaraku. Kalau Anda perhatikan, saudaraku, di dalam Zakaria pasal 9 ayat 9. Inilah nubuatan tentang Raja Yerusalem. Masuk ke Yerusalem itu sebagai tanda dia adalah Mesias karena dia menunggangi keledai, saudaraku. Perhatikan di sana dikatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah,
Hai putri Yerusalem, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai, perhatikan kalimat itu, seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Inilah mengapa Yesus memberikan perintah itu. Yaitu untuk memenuhi akan nubuatan itu. Dan menjadi digenapi, saudaraku. Oleh sebab itu pada waktu kita melihat di bagian ini. Pada waktu muridnya diperintahkan untuk mencari itu. Dikatakan dengan jelas Yesus tunjukkan. Nanti di sana ada keledai yang tertambat. Ya, maksudnya diikat. Lepaskanlah itu. Nanti kalau ada orang yang pemiliknya itu bertanya, wahai kamu lakukan. Cuman bilang aja, Tuhan memerlukannya. Dan apa yang dikatakan Yesus itu, semuanya persis, saudaraku. Dan murid-murid itu mendapatkan keledai itu, saudaraku. Dan pemiliknya pun bertanya. Dan pemiliknya itu pun akhirnya melepaskan, membiarkan untuk bisa dibawa kepada Yesus. Hanya untuk apa, saudaraku? Hanya untuk menggenapkan apa yang difirmankan. Sebagai tanda dia adalah memang Mesias. Oh saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Saya ingin berkata kepada kita sekalian. Tuhan pun begitu detail sekali, saudaraku. Saya ulangi sekali kalimat saya. Tuhan begitu detail sekali. Di dalam bernubuat dan merencanakannya. Untuk memberikan satu tanda, saudaraku. Yaitu hanya seekor keledai. Keledai muda. Yang mungkin tidak berarti. Tapi Tuhan mau pakai itu sebagai tandanya. Sebagai tanda Mesias. Dia mau melibatkan keledai yang tak berarti itu, saudaraku. Untuk dipakai, saudaraku. Untuk sebagai tanda Mesias itu. Oh saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Saya ingin berkata kepada engkau dan saya. Adakah kita juga orang-orang yang berpikir dengan jelas. Bahwa kita kalau ada di dalam dunia ini. Tuhan punya rencana. Rencana Tuhan untuk kita pasti juga detail, saudaraku. Kita mungkin tidak berguna. Kita mungkin merasa tidak berarti. Tapi bagi Allah. Itu berarti, saudara. Yaitu untuk apa? Menggenapkan akan rencana. Dan itu justru sebagai tanda yang sangat amat akurat untuk menunjukkan dia adalah Mesias. Oh saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Wahai kenapa Tuhan tidak pakai kuda, saudaraku? Saudara tahu tidak? Ternyata keledai itu adalah simbol lambang binatang yang damai, saudara. Sehingga kalau raja, saudaraku, pergi berperang, dia akan menaik kuda, saudaraku. Tapi seringkali setelah perang menang, saudaraku, dia masuk kembali ke kota, bukan naik kuda lagi, saudaraku. Dia naik apa, saudaraku? Naik keledai. Kemenangan telah diperoleh. Kedamaian telah tercapai. Oleh sebab itu, saudaraku, kelihatannya sederhana. Kelihatannya tidak berarti. Tetapi bagi Tuhan itu sangat amat berarti. Saudaraku, Tuhan mengatakan engkau adalah terang dan garam dunia. Engkau memberikan cahaya. Dan engkau dikatakan adalah surat daripada Kristus. Supaya orang bisa membaca hidupmu. Di situ melihat ada Tuhan yang mengukir hidupmu. Ada Tuhan yang menata setiap langkah aspek kehidupanmu, saudara. Tuhan itu mau memakai engkau. Karena Tuhan punya rencana. Hanya engkau yang bisa menggenapinya. Wow, saudara. Lihatlah betapa berartinya engkau dan saya. Oleh sebab itu pada waktu engkau mengerti mengapa dia mau mati di atas kayu salib untuk engkau dan saya. Karena engkau ditebus, saudaraku, dengan harga yang mahal, saudaraku. Bukan emas dan perak, saudaraku. Tapi dengan nyawanya. Karena engkau berarti, bernilai. Dia mau memakai engkau sebagai tandanya dia. Tanda apa?
tanda tentang kasih Allah kepada dunia. Tanda apa, saudaraku? Tanda pengampunan Allah kepada orang yang berdosa. Tanda sebagai apa? Tanda yang menggambarkan Allah itu adalah Allah yang mencari dan untuk menyelamatkan. Amin, saudaraku. Tuhan mau pakai engkau. Maukah engkau dipakai? Sederhana, saudaraku, seperti daripada orang yang punya keledai. Why? Ngapain? Kenapa dilepaskan? Cuma dikatakan Tuhan mau. Kalimat yang dikatakan pasal 3, dikatakan Tuhan memerlukannya. Sederhana kalimat, Tuhan memerlukannya. Maukah engkau melepaskannya? Tuhan memerlukan tenagamu. Tuhan memerlukan karunia, kasih karunia. Talenta-talenta yang kau punya. Tuhan mau pakai mulut bibirmu. Tuhan memerlukan kehidupanmu. Maukah engkau menyerahkannya itu kepada Tuhan? Sebagai tanda. Tanda, saudara. Bagi Allah yang hidup. Nah, saudara-saudara, yang kedua, saudaraku. Kalau kita lihat di sini dikatakan dialah raja itu yang masuk ke Yerusalem. Yesus itu adalah raja, saudara. Dan ungkapan dia sebagai raja telah muncul, saudaraku. Sebelum dia lahir sudah dinubuatkan. Dan bahkan tak kala dia datang ke dalam dunia, ungkapan sebagai raja itu disampaikan juga, saudaraku. Oleh sebab itu kalau Anda perhatikan pada waktu Yesus lahir, saudaraku. Di sana dikatakan, saudaraku, orang Majus melihat sesuatu yang berbeda di alam ini. Yaitu bintang yang terang benderang. Dan dia mencari. Karena dia tahu di situ ada raja yang telah lahir. Kelahiran Yesus sudah diungkapkan. Bahwa dia adalah raja. Saudaraku. Kalau kau perhatikan juga, saudaraku. Pada waktu Yesus mencari murid-murid. 12 murid pertama kali, saudaraku. Di sana, saudaraku, Filipus tak kalah mengajak akan Natanael. Berkata, hei Natanael, aku sudah menemukan apa yang dikatakan oleh kitab para Musa dan kitab para nabi. Dialah Mesias itu. Natanael bilang apa, saudara? Masa ada yang baik datang dari Nazaret? Lalu saudaraku, bertemulah Natanael Filipus dengan Yesus. Lalu Yesus mengatakan, benar, engkau seorang Israel yang sejati tanpa kepalsuan. Natanael, sebelum engkau datang, engkau berdiri di bawah pohon ara. Natanael kaget, bukan? Dari mana engkau tahu? Saudaraku, lalu Natanael berkata, engkau adalah raja orang Israel. Saudaraku, muridnya pun mengakui tentang kemampuan dia melihat sebelum berjumpa. Satu kuasa yang luar biasa yang menunjukkan dialah raja. Dan kalau Anda tahu juga, saudaraku, sebelum waktu dia, saudaraku, disalibkan, saudaraku, yaitu perdebatan tanya jawab antara Pilatus dengan dia. Waktu dihakimi, saudaraku, Pilatus pun berkata, bukankah engkau katanya raja orang Yahudi? Itu diungkapkan di dalam sidang, saudara. Bahkan, saudaraku, pada waktu Yesus di atas kayu salib pun, saudaraku, ada seorang penjahat, saudaraku, yang di sebelahnya berkata, Tuhan, bila kerajaanmu datang, bila engkau kerajaanmu, engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Di kayu salib, saudaraku. Itu bermati. Dan Yesus sendiri pun mengungkapkan, dia adalah raja. Dan bahkan, saudaraku, dikatakan, dialah raja yang akan datang untuk menghakimi pada akhir zaman. Dia raja yang berdaulat. Dia raja yang berkuasa, saudaraku.
Sehingga dialah yang patut dimuliakan dan ditinggikan. Jadi saudaraku, kalau Anda melihat di dalam bagian ini, satu ungkapan yang luar biasa untuk menunjukkan dialah Mesias, dialah Raja. Yang datang mau memberikan kemenangan dan menyelamatkan umat. Permisi saya ingin bertanya saudaraku. Di dalam kehidupan kita, apakah kita sadar bahwa Yesus itu adalah Rajamu? Apakah engkau mengakui di dalam hidupmu, dia memang Raja di atas segala raja. Yang layak untuk ditinggikan. Yang layak untuk dihormati. Sejauh manakah engkau meletakkan Yesus itu, saudaraku? Menghormati dia, menghargai dia. Tapi seringkali, saudaraku, kita tidak menghargai dan menghormati akan Tuhan Yesus. Kita seringkali hanya membawa Yesus itu sebagai apa? Ban serep. Minta hanya kepada dia. Tetapi kita tidak pernah mau meninggikan. Kita tidak mau menghormati. Dari mana kita bisa mengekspresikan kalau kita menghormati dia? Di dalam pelayanan kita, saudaraku. Apakah engkau melayani Tuhan hanya ugal-ugalan asal-asalan aja? Ya, begini cukup. Masih untung aku mau melayani. Ya, masih untung aku bantu. Wah, ada orang, masih untung Pak Yonas aku bantu. Masih untung spek ini aku bantu. Saudara, no. Atau bahkan kalau kita ngerjakan sesuatu tanpa rasa mau punya perasaan, aku mau memberikan yang terbaik. Aku mau melakukan dengan sungguh-sungguh. Saudara, dari ekspresi apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan. Itu menunjukkan apakah engkau menghormati dan meninggikan. Pada waktu engkau memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau datang ke gereja. Kelihatannya engkau ada di sini, tapi pikiran dan hatimu di mana? Di rumah. Hati dan pikiranmu di mana? Wah, tahu tadi enak tidur. Hatimu di mana? Wah, tadi janjian. Aduh, udah. Waduh, saudaraku. Pikiranmu udah di sini. Lalu kau pikir, aduh, ngapain tadi ke sini ya? Coba ketemu itu kan cuan ya. Nah, saudara mikir cuan-cuanan, saudara. Saudara banyak hal. Tapi engkau tidak menghormati yang Tuhan itu datang. Face to face dengan engkau. Jadi kalau Anda punya tamu datang ke rumahmu, begitu saudaraku, ya. Anda sibuk dengan apa? Dengan dirimu sendiri. Tunggu-tunggu ya, lagi ngerjain ini ya. Tunggu-tunggu ya. Ini ya, wah ya. Lama-lama dibilang apa? Oke. Enough. Dia akan apa? Atau Anda sedang komunikasi, tiba-tiba ada telepon masuk. Kira-kira Anda bilang apa? Anda ngomong apa sama orang? Sorry ya, aku terima telepon dulu ya. Lalu Anda asik ngomong, lupa dengan orang yang sebenarnya kau janji ngajak ngomong. Hidup kita tidak meletakkan dia sebagai raja. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Biarlah kita adalah orang yang menyadari akan hal itu. Menghormati dan meninggikan dia. Dialah pemilik hidup kita. Dialah yang punya kehidupan kita. Saudaraku, dengan sederhana sekali kalau dibilang cukup. Waduh, saudaraku, habis Anda, saudara. Anda lihat sekarang dunia ini kelihatannya begitu cepat sekali, saudara. Dan banyak orang mengalami lupa akan Tuhan. Tuhan cuma tiup doang, berbalik. Kerjaanmu, bisnismu yang kau bangun, wah kelihatannya. Kau merasa Tuhan bilang, habis. Saya adalah orang yang melayani banyak, saudaraku. Sampai detik ini, saya masih melihat ada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Jatuh bangun. Tapi ada orang yang sudah makin maju, makin kaya, makin sukses. Lupa sama Tuhan. Tuhan tinggal tiup. Satu kali. Habis, saudara. Telepon nangis. Johannes, kok saya begini sekarang? Oh ya? Setahu saya kamu sudah seperti ini.
Iya, itu waktu yang lalu. Baru aja seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Saya dengar, wah, udah luar biasa. Wah, gini-gini. Minggu yang lalu. Saudara, Tuhan pemilik hidupmu. Oleh sebab itu, saudara, jadikanlah dia raja. Karena dia pemilik hidupmu, engkau bukan hanya menghormati, tapi engkau pun jangan mempunyai ketakutan di dalam hidup ini. Dia karena raja yang berkuasa. Dunia ini miliknya, kepunyaannya, segala sesuatu dikatakan di dalam Efesus 1 dikatakan berteluk lutut di hadapannya. Jadi dia kalau mau mindahkan berkat kepadamu gampang enggak? Gampang. Dia cuma ambil ini, ambil ke sana, selesai. Jadi dalam hidup ini, saudaraku, dia yang berkuasa. Kita tidak perlu takut dalam menghadapi apapun. Karena dia akan melindungi, menjaga, memelihara. Pertanyaannya, adakah engkau mengerti dia adalah raja di atas segala raja? Dan yang terakhir, saudaraku, kalau Anda lihat, sangat amat menyedihkan. Dia adalah raja tetapi dia ditolak, saudaraku. Oleh sebab itu kalau Anda perhatikan, saudaraku, di dalam pasal 9 ayat 10, saudaraku. Teriakan yang diberikan kepadanya adalah Hosana, diberkatilah dia. Hosana, dia adalah raja di atas segala raja itu, saudaraku. Kata itu diungkapkan juga di dalam Lukas, saudaraku. Lukas mencatat menarik sekali, saudaraku, dengan kisah ini. Coba Anda lihat di dalam Lukas, saudaraku. Pasal 19, saudaraku. Di sana dikatakan, saudaraku, pada waktu orang-orang berseru dan berteriak-teriak untuk mengagungkan, meninggikan dia, saudaraku. Apa yang terjadi, saudaraku? Di sana dikatakan ada orang Farisi berkata seperti ini, saudaraku. Ayat 39. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini pun akan berteriak." Tadi keledai, ya, dia bisa pakai. Sekarang Tuhan bilang batu. Ini kalau orang-orang tidak mau berseru Hosana, berteriak, memuji dia, meninggikan dia. Tuhan bilang, "Tempat batu pun bisa berteriak." Tuhan katakan batu pun. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita seringkali seperti ini juga, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku, kita seringkali menolak Tuhan. Kita seringkali membiarkan dia. Oleh sebab itu, saudaraku, di dalam Yohanes pasal 1, saudaraku, di dalam ayat 11, di sana diungkapkan, saudaraku, kalimat yang dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Wow, saudara. Orang yang dicintai, dikasih, yang dipilihnya. Tapi orang-orang itu yang menolak dia. Oleh sebab itu digambarkan pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem itu, saudaraku, dalam Lukas itu. Dia menangis, saudaraku, melihat Yerusalem itu. Yang menolak akan dia, saudara. Coba Anda perhatikan, saudaraku, dalam Lukas 19. Di sana dikatakan, saudaraku. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Damai sejahtera itu ingin diberikan oleh Yesus. Itu yang disediakannya. Tapi itu yang ditolaknya. Bahkan, saudaraku, dikatakan, saudara, Yesus menggambarkan Yerusalem itu hancur, saudaraku. Dan kalau Anda lihat ayat 44 juga dikatakan, saudaraku,
Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Wow, saudaraku. Ini sesuatu yang tragis bagi orang Israel. Tuhan sudah datang, sudah melawat. Tapi mereka tidak menyadari. Dan bahkan, saudaraku, dikatakan di dalam di dalam Matius, saudaraku, yang menggambarkan juga Yesus yang menangis itu, di sana menggambarkan, oh Yerusalem, Yerusalem, engkau telah banyak membunuh nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Satu kalimat yang dikeluarkan di dalam Matius pasal 23, saudara. Saya bacakan buat Anda sekalian, saudara. Bagaimana perasaan daripada penolakan yang dilakukan oleh orang-orang Israel itu, saudara. Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali, perhatikan ya, berkali-kali, perhatikan kalimat itu, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Tetapi engkau tidak mau. Saudaraku, berkali-kali mungkin Tuhan berbicara kepadamu. Engkau mungkin sudah menyadarinya Tuhan sedang berbicara. Tapi engkau lewat begitu aja. Tuhan sudah menegur engkau, menasehati engkau. Bahkan mungkin cara Tuhan dengan hamba Tuhan, dengan teman, Tuhan pakai untuk mengingatkan engkau. Tapi malah dimusuhi. Kalau di sini dibunuh. Untung saya nggak dibunuh dan dilempari batu. Saudara-saudara, seringkali Tuhan ingin datang menolong melawat. Tapi kita tidak mau. Oleh sebab itu, saudaraku, Yesus berkata, saudaraku, di dalam Lukas pasal 18, saudaraku. Pada waktu Anak manusia datang kembali ke dalam dunia. Apakah ia masih menemukan iman di bumi? Apakah kita adalah orang-orang yang masih bertahan di dalam iman kita kepada Tuhan? Atau kita adalah orang-orang yang hilang dan akhirnya kita terbuang? Padahal kesempatan dan banyak hal sudah Tuhan berikan, tapi itu lewat. Saudara. Karena kita tidak sadar Tuhan sedang melawat. Saudara, hari-hari ini Anda pasti mendengar berita di Indonesia kan? Apa yang sedang ramai di Indonesia? Saudara? Hah? Nggak tahu, luar biasa. Anda orang Amerika benar. Tentang apa, saudaraku? Wah, bola, sepak bola. Ya, Indonesia mendapat kesempatan, saudaraku. Kalau bertanding, nggak sanggup, saudaraku. Nggak pernah menang. Nggak bisa main. Tiap kali main untuk pertandingan dunia, saudaraku, sepak bola, selalu kalah. Jadi nggak punya kesempatan masuk ke final, saudara. Tapi karena ini, saudaraku, dapat kesempatan. Bolehlah kamu jadi tuan rumah deh. Kalau kamu jadi tuan rumah, kamu masuk final ini, saudaraku. Wow, saudaraku. Ini kesempatan, saudaraku. Wow, saudaraku. Oleh sebab itu mati-matian dibangun. Tetapi, saudaraku, sudah mau deket. Tinggal 1 bulan, saudaraku. Mei itu. Tiba-tiba ditolak. Katanya nggak boleh datang karena ada pemain salah satunya itu adalah orang Israel. Ributlah, saudaraku. Lalu dibatalkan. Wah. FIFA bilang, oke. No, ditarik kembali. Indonesia tidak jadi tuan rumah. Nangis, saudaraku. Tidak bisa main. Dan bahkan orang-orang bilang, dapat sanksi. Dan bahkan dikatakan tidak akan pernah terlibat di dalam Piala Dunia dalam sepak bola. Mau Olimpiade, mau apa, nanti orang mulai pikir selalu dalam olahraga ada orang Israel.
Jadi memang, saudaraku, ngeri sekali, saudaraku, apa yang Abraham kata, apa Tuhan janjikan kepada Abraham. Siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Siapa yang menolak engkau akan ditolak. Ngeri juga. Ini ayat yang lama. Kesempatan sudah di depan mata. Tidak bisa melihat anugerah kebaikan. Sombong, congkak, angkuh. On, kata orang. Saudara, kita pun seringkali on seperti itu. Sombong, congkak, angkuh. Akhirnya engkau tidak tahu bahwa sebenarnya Tuhan sedang melawat. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, pulanglah. Mari, saudaraku, kita memasuki masa Paskah ini. Engkau mengerti tentang anugerah Tuhan. Engkau mengerti bahwa Tuhan mati untuk engkau. Engkau itu berharga di hadapan Tuhan. Engkau bernilai di hadapan. Jangan anggap enteng dirimu. Jangan hina dirimu. Orang boleh menghina engkau. Tapi Tuhan tidak menghina engkau. Engkau boleh seperti keledai yang tidak ada artinya. Tapi Tuhan kata, aku memerlukan engkau. Maukah engkau memberikannya itu? Maukah engkau bersedia? Tuhan mau pakai engkau. Adakah Tuhan itu menjadi rajamu yang selalu engkau hormati dan engkau tinggikan? Kiranya Tuhan menolong kita, mengingatkan kita. Banyak rencana Tuhan yang ingin digenapkan melalui pribadi. Banyak rencana Tuhan yang ingin digenapi melalui keluarga. Banyak rencana Tuhan yang Tuhan ingin genapi. Melalui apa? Pekerjaan. Banyak yang Tuhan perlukan. Di dalam kehidupanmu yang kau punya. Sebagai tanda Dia Allah yang hidup di dalam. Pulanglah. Kiranya Tuhan menolong. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang raja di atas segala raja. Datang ke dalam dunia ini yang memberikan damai sejahtera. Tuhan, biarlah saat-saat kesengsaraanmu ini mengingatkan kembali semuanya. Kami berharga di hadapan. Tuhan memerlukan kami untuk sebagai tanda bagi dunia ini bahwa Engkau adalah Mesias. Tuhan, kalau Engkau sedang melawat kami, Engkau sedang datang di dalam hidup kami, Engkau sedang memberikan kesempatan kepada kami, biarlah jangan sampai kami tidak mengerti dan menolak. Sehingga anugerah kemurahan Tuhan lewat begitu saja. Berkati hidup kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada yang Kini saatnya kita akan memberikan offering. Ya, seperti biasa Bapak Ibu bisa memberikan offering melalui box atau melalui Zelle. Dan kalau Bapak Ibu akan memberikan mission di Kalimantan, Bapak Ibu bisa memberikan memo ya untuk offering ini. Dan kita akan menyanyikan satu lagu. Bahwa Tuhan kita adalah penolong yang setia, Tuhan yang memenuhi keperluan kita. Dia tidak pernah mengecewakan kita, kita sering mengecewakan Tuhan. Dan Yesus tidak pernah gagal. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Ya. Dan sebelumnya mari kita berdoa untuk offering ini.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan. Engkau mengingatkan kami melalui firman yang Tuhan Engkau sudah berikan pada kami. Kiranya Tuhan offering ini bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga terima kasih untuk misi yang ada di Kalimantan. Engkau pakai gereja kami yang kecil ini Tuhan di Kalimantan. Berkati kami semua Tuhan, berkati keluarga kami, dan berkati gerejamu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu. Segala perkara dapat ditanggung bersama Tuhan Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Karena apa? Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara. Sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tetap percaya ya, karena Tuhan itu Tuhan yang setia. Dan Tuhan itu tidak pernah gagal. Dan Dia selalu membantu kita semua. Ya. Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman ya. Jangan lupa minggu depan kita akan ada Easter ya, jam 10 di Park di Fullerton ya. Nanti Bapak Ibu bisa ada WhatsApp-nya ya. Udah dikirim Pak Yohanes berapa kali, tapi nanti kita bisa
umumkan lagi. Jam 10, jadi tidak ada kebaktian di tempat ini. Semua di park ya. Yang kedua, Bapak Ibu, kita akan mengadakan retreat ya. Sudah lama ya, biasanya kita mengadakan setahun sekali, 2 tahun sekali, tapi karena ada pandemi kita lewat waktu itu Grace sudah booking sebetulnya tempat di retreat, tapi karena COVID kita batalkan ya. Bapak Ibu, Tuhan itu baik ya. Pilih hotel itu tidak mudah. Apalagi sekarang. Hotel itu mahalnya setengah mati ya, susah sekali. Tapi Tuhan itu baik ya. Tuhan memberi kepada kita kesempatan untuk retreat yang akan diadakan pada Labor Day. Labor Day itu tanggal September tanggal 2 sampai tanggal 4 ya. Kita akan mengadakan di San Diego. Perjalanan San Diego dari sini ke sana sekitar 1 jam 45 menit, tidak jauh ya. Tapi biasa karena itu Labor Day biasanya itu freeway macet. Jadi Bapak Ibu bisa datang early and then kita bisa masuk sekitar jam 4 sore ya via jam 4 sore dan kita mendapat hotel yang bagus sekali, Iris Hotel. Kita sudah pakai Iris Hotel 2 kali. Hotel ini sangat fleksibel dan tidak ada hotel yang se-fleksibel ini, dan kita dapat Iris Hotel di San Diego. Tempatnya coba Lin, tempatnya bagus ya. Ya ini ada problem ya, kadang-kadang lelet itu apa programnya ya. Tapi anyway ya, biaya retreat kali ini satu family 450. Itu bisa per family, dan kalau single bisa dipakai 4 orang ya, jadi bisa share ya. Sorry ya, ini ada problem sedikit, kadang-kadang memang susah keluarnya ya. Jadi per family 450, dan Bapak Ibu kita harus mengucap terima kasih untuk Spek ya. Kita tepuk tangan untuk Spek dulu. Tuhan sudah berkati Spek. Kalau Spek tidak membantu retreat kali ini, kita tidak bakalan retreat. Karena itu semua sudah termasuk makan. Makan pagi, siang, malam. Dan snack juga, semuanya sudah. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pergi sendiri ya, nggak mungkin Bapak Ibu akan bisa bayar cuma 450. Bersyukur Tuhan itu memberkati Spek yang sungguh luar biasa ya. Jadi 2 malam 3 hari 454 orang. Bapak Ibu bisa bayangin nggak? Bapak Ibu pergi ke McDonald aja 4 orang sudah berapa? Nggak mungkin. Ya. Jadi ini panitia itu board, we try, kita mencoba untuk pergi semua menikmati retreat ini karena bantuan ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu kita Spek tidak membantu, Bapak Ibu bisa bayar 750 something untuk retreat ini. Jadi bersyukur Tuhan memberkati Spek, dan Spek juga membantu kita semua. Jadi kalau Bapak Ibu, hopefully Bapak Ibu bisa ikut semua. Karena dengan ikut semua kita nanti bisa, itu Vivi yang pinter deal sama hotel. Kalau saya nggak, Vivi pinter deal ini itu bisa. Jadi Bapak Ibu bisa ikut semua bersama-sama dengan family retreat. Dan kalau Bapak Ibu tidak ikut, saya datang aja deh ke sana daripada saya mesti bayar. Bapak Ibu kita tetap charge Bapak Ibu per orang $50 untuk 1 kali makan untuk ikut di di San Diego hari Minggunya. Jadi 1 kali makan 2 orang misalnya 100 ya. Kalau mau itu tetap aja kita tetap per orang di charge per pertemuan ya. Jadi Bapak Ibu kalau bisa, Bapak Ibu bisa menabung mulai hari ini ya. Jadi makan malamnya sekitar misalnya biasanya 4 kali, kita kurangin lagi sebulan 4 kali dikurangin untuk nabung kepada Vivi. Ya, Bapak Ibu bisa mulai daftar ya. Date-nya itu dilingkarin, akan ikut retreat bersama-sama. Dan retreat kali ini kita akan bersama dengan gerejanya Pak Virgo ya, Pak Yohanes ya. Jadi akan
bersama-sama dengan Pak Virgo. Ini lobbynya bisa ini semoga bisa ya. Bisa ini. Ya. Di Chula Vista Heiress Hotel. Ya. Tanggal 2 sampai tanggal 4. Dan Bapak Ibu bisa menghubungi saya atau Lina untuk daftar. Dan meeting room juga lumayan besar ya. Ada lagi? Ya, Grace, silakan. Deadline-nya biasanya itu Juli kita harus sudah booking ke hotel kita berapa-berapanya. Tapi kalau untuk family ya itu sekitar Juli lah. Ya Bapak Ibu bisa daftar ya. Ada lagi yang bertanya? Pertanyaan? Murah sekali Bapak Ibu, 4 orang bisa 4. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang mau Untuk orang luar, ya. Betul. Terima kasih ya. Untuk orang luar kita tidak charge 450. Ini hanya untuk spek. Untuk orang luar kita akan 750-an ya, Via. Ya, 750. Karena Bapak Ibu spek membayari kita makan. Makan siang, makan malam, spek yang bayar, bukan kita. Terima kasih untuk spek. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, mulai hari ini Bapak Ibu bisa nabung, Bapak Ibu juga bisa register. Ya, dan doakan untuk acara ini karena kita sudah lama nggak retreat dan juga doakan untuk pembicara. Ada lagi? Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menghubungi saya, Vivi atau Lina ya. Terima kasih. Jumat suci juga akan diadakan sore ya, di El Shaddai. Ya, Jumat ini jam 7.30. Terima kasih. Ya, jadi Jumat Agung nanti, saudaraku, Jumat ini kita akan ibadah bersama-sama, memperingati dan melakukan perjamuan kudus. Saya mengharapkan Anda bisa ikut untuk itu, ya, di Long Beach di Gereja El Shaddai. Dan saudara, untuk retreat ini, ya, saya harapkan jangan sia-siakan seperti tadi, udah disiapkan ya. Saudara tahu waktu saya cari pembicara, susah sekali saudaraku. Akhirnya kita temu Pak Virgo. Waktu Pak Virgo bilang itu, wow kalian mau retreatnya, boleh enggak gereja kami ikut? Kami mau ngadain, nggak ada yang sanggup ngerjain ya. Ngebayangin tuh orang. Oh boleh Pak, hitungannya kita kayak begini. Spek gimana hitungannya? Kita bilang, kalau spek subsidi hampir separuh. Oh separuh, dia bilang gitu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi satu keluarga, satu family. Akhirnya bilang, kita mau ikut kayak spek. Mereka seperti itu. Jadi jangan sampai nanti bilang, mereka ikut, Anda enggak ikut. Anda rugi sendiri. Betul, saudaraku. Anda arisan bisa, masa ini enggak bisa. Anda keluar makan sama keluarga, masa enggak bisa untuk ikut ini. Anda akan mengalami kerugian besar, tidak bisa merasakan kebersamaan, sukacita yang Tuhan sediakan pada waktu itu. Jadi jangan menyesal, Tuhan melawat Anda. Kalau Anda enggak sanggup, ngomong sama saya. Saya bayarin. Betul, saya bayarin. Tapi Anda jujur kalau enggak sanggup ya. Nanti dibuat, enggak sanggup beneran sama Tuhan. Ya, oke. Tapi kalau Anda tidak sanggup, katakan, jangan khawatir. Ya, cukup saya rasa untuk hal ini. Jangan lupa Jumat kita mengadakan perjamuan kudus di El Shaddai bersama-sama. Dan Minggu tidak ada kebaktian di sini. Kita ada di mana? Fullerton, Creek Park, saudaraku. Kalau boleh saya membantu menolong yang susah-susah, bawalah 1 galon air putih aja. Ya, tiap orang bawa 1 galon air putih. Yang bawa bangku juga, ya, bawa bangku, ya. Ya, tikar, ya, whatever. Ya. Oh, kasur boleh, karena setelah ada acara, ada game semuanya. Dan hadiahnya banyak ya, Den ya? Banyak ya. Denny sedang menyiapkan hadiah banyak ya. Biarlah Tuhan menolong kita dengan sukacita kemenangan. Yuk kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita, dan nyanyikan doksologi, dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Puji Allah Bapa Putra
saudara bukalah hatimu, ingatlah firman Tuhan. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dialah yang ditinggikan, yang dimuliakan, yang bertata di dalam hatimu dan hidupmu. Pulanglah, bawalah firman itu bersama dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Amin. Silakan duduk. Anugerah Tuhan selalu melingkupi hidupmu. Bapak Ibu, ada yang ketinggalan HP? Seperti yang kau ingin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia